Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ardiansyah. Saya dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 230500472. Di sini saya akan menjelaskan apa itu use case diagram. Oke, langsung aja kita ke slide yang pertama. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam Unified Modeling Language atau yang kita sering sebut UML untuk menggambarkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama use case dari sistem dan siapa saja yang menggunakan atau terlibat dalam fungsi tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan use case diagram. Tujuan use case diagram di sini saya terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem. Yang kedua, menentukan batas ruang lingkup sistem. Yang ketiga, menjadi dasar pembuat desain sistem dan dokumentasi teknis. Yang keempat, mempermudah komunikasi antara tim teknis dan klien atau dalam kurung user, manager, dan lain-lain. Yang kelima, mendeteksi fungsionalitas yang belum lengkap sejak awal. Selanjutnya, ada komponen utama use case diagram. Yang pertama ada aktor, pihak luar sistem, manusia, perangkat sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada use case, proses, layanan, atau fungsi utama yang digunakan aktor digambarkan dalam bentuk oval. Yang ketiga ada sistem boundary atau batasan sistem digambarkan sebagai kotak besar yang mencakup semua use case. Dan yang terakhir ada relasi atau hubungan. Ada association, hubungan langsung antara aktor dan use case. Kedua ada include use case tambahan yang selalu dipanggil oleh use case utama. Dan yang terakhir ada extend, use case tambahan yang kadang-kadang dipanggil. Dan ada generalization, pewaris aktor A adalah turunan dari aktor B. Nah, yang selanjutnya di sini ada simbol-simbol dalam use case diagram. Ada komponen, simbol, dan fungsinya. Pertama ada aktor, simbolnya stickman, fungsinya entitas eksternal. Yang kedua komponen use case, simbolnya oval, fungsinya layanan atau fitur sistem. Yang ketiga ada system box, simbolnya persegi panjang, fungsinya batas dari sistem. Yang keempat ada association atau simbol garis biasa, fungsinya menunjukkan interaksi antara aktor dan use case. Nah, yang kelima ada exclude, simbolnya masih sama, fungsinya use case wajib yang digunakan dalam use case utama. Selanjutnya ada extend, simbolnya sama, fungsinya use case tambahan atau opsional yang diperluas bila dibutuhkan. Dan yang terakhir ada generalization, simbolnya segitiga panah, waris hubungan antar aktor atau use case. Nah, di sini ada contoh use case diagram. Dari gambar tersebut, diagram ini menggambarkan interaksi singkat antara Dika dalam kurung pengguna dan bank, yaitu pendukung pada sistem ATM. Di sini Dika dapat melakukan 4 aksi. Yang pertama ada cek saldo, yang kedua transfer, yang ketiga tarik tunai, ya, dan yang terakhir adalah bayar tagihan. Nah, di sini tugas bank sebagai sistem pendukung proses setiap permintaan, memeriksa saldo, memvalidasi transfer, mengeluarkan uang, mencatat pembayaran, serta secara sederhana jika memilih layanan di ATM. ATM mengirimkan permintaan ke bank, lalu bank memberikan respon, saldo, dana keluar, konfirmasi, dan pembayaran. Nah, selanjutnya ada komponen utama use case diagram. Pertama ada aktor, pihak luar. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat use case diagram. Pertama ada identifikasi aktor, siapa yang saja yang menggunakan sistem, user, admin, atau sistem lain. Yang kedua, identifikasi use case, fungsi apa yang digunakan oleh masing-masing aktor. Yang ketiga, buat boundary sistem, tentukan batasan mana saja yang termasuk dalam sistem.
Yang keempat, hubungkan aktor dan use case, gunakan garis asosiasi, pastikan semua interaksi tergambar. Yang kelima, tambahkan relasi include, extend jika ada fungsionalitas yang bersifat wajib dan opsional. Dan yang terakhir ada review dan validasi, pastikan semua skenario tercatat dan tidak ada fungsi yang terlewatkan. Kesimpulannya, use case diagram adalah alat penting dalam tahap awal mengembangkan sistem, menyederhanakan kompleksitas sistem dengan cara visual. Yang ketiga, membantu komunikasi efektif antara user dan developer. Yang keempat, bisa digunakan untuk semua jenis sistem, aplikasi web, mobile, desktop, bahkan sistem non-digital. Dan yang terakhir, tools yang bisa digunakan adalah Draw.io, Chart, StarUML, dan yang terakhir ada Enterprise Architect. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.